Kemarin ada tanggal 13 hari Rabu Ya. ada kegiatan di Karawang. Ya, itu dihadiri sama Pak Menteri Pertanian sama Pak Presiden juga, Pak Presiden Prabowo. Betul. Nah, di sana itu kegiatannya deklarasi swasembada padi. Alhamdulillah ya, bahwa Indonesia dengan tahun 2025 bisa mendeklarasikan atau tercapainya swasembada pangan, yaitu khususnya komoditas padi kan, Ya. komoditas padi. Ini sudah lama tentunya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia sebetulnya gitu kan, swasembada padi ini, karena ya memang cukup strategis dan politis. Nah itu Pak, apa pentingnya swasembada pangan itu Pak? Ya sangat penting sekali ya, swasembada pangan itu buat suatu kedaulatan negara kan, ya untuk mensejahterakan masyarakatnya gitu di Indonesia. Karena swasembada pangan itu tadi adalah strategis politis kan. Strategis politik. Jadi intinya tersedia pangan yang cukup untuk seluruh warga Indonesia. Ya, keduanya semua warga Indonesia bisa akses terhadap pangan tersebut gitu. Maksudnya akses itu ya bisa membelinya, bisa membayarnya gitu dengan harga yang relatif murah gitu, yang terjangkau oleh masyarakat gitu kan. Terlalu murah kasihan petani ya Pak, terlalu murah kasihan juga konsumen. Iya. Ya makanya harus seluruh masyarakat itu bisa akses, baik yang istilahnya kalangan rendah, menengah gitu kan, akses. Nah itu Pak, kan tadi kita bicara swasembada pangan. Untuk artinya itu apa sih Pak, arti swasembada pangan itu? Ya artinya swasembada pangan itu bisa menghasilkan pangan sendiri gitu, tidak tergantung kepada luar negeri. Gitu kan. Ya tadi itu ya indikatornya, pangannya cukup, ya padinya cukup gitu kan, tersedia. Lalu aksesnya bisa diakses oleh semua masyarakat dengan harga yang terjangkau gitu. Sesuai HET ya Pak? Ya terjangkau aja sebetulnya, terjangkau. Dalam arti kata kalau ekonomi masyarakatnya meningkat gitu kan, ya terjangkau, mahal bisa dibeli. Gitu, sesuai dengan itu. Ya kalau biaya produksinya meningkat juga ya memang bisa. Nah ini Pak, yang selanjutnya itu apa sih tantangan dan peluangnya dari swasembada pangan ini Pak? Tantangan dan peluangnya Pak? Ya tantangannya ya banyak sebetulnya ya. Apa saja itu Pak? Satu adalah sekarang kan lagi ramai-ramainya isu tentang perubahan iklim. Oh iya. Untuk pertanian, perubahan iklim itu sangat berpengaruh sekali. Nah, termasuk terhadap produksi tanaman padi ya, termasuk padi ya, beras. Nah, ketika nanti perubahan iklim ini tidak bisa, istilahnya kita belum bisa beradaptasi petaninya dengan keadaan iklim yang berubah, ya otomatis akan mengganggu produksi. Jadi sebetulnya harus belajar perubahan iklim. Iya, beradaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, yang keduanya ya istilahnya berkurangnya lahan. Alih fungsi lahan itu. Alih fungsi lahan. Ada pakai bangunan, jalan tol, jalan segala macam itu. Betul. Nah itu juga menjadi tantangan. Apakah nanti kita bisa mengantisipatif gitu, atau pemerintah atau ini ya. Nah yang ketiganya ya mungkin penurunan kualitas sumber daya alam ya, termasuk lahan gitu kan ya. Nah itu kan menjadi tantangan juga. Kalau makanya sekarang lagi digumur-gumurkan mungkin ya antara pertanian organik gitu kan, pertanian yang menggunakan bahan kimia sintetis, pemupukan, apakah itu tidak mengancam, itu harus dievaluasi juga nanti. Terus ya sumber daya manusianya juga. Yang keempat SDM. Apakah sumber daya petani ini masih siap untuk mempertahankan swasembada pangan? Karena kenyataan di lapangan sekarang kebanyakan para petani kan udah lanjut usia. Mungkin harus generasi ya Pak? Generasi. Makanya itu program petani milenial, generasi petani muda ya, dan sebetulnya emang harus diprogramkan kalau memang swasembada pangan ini berjalan. Nah, memang itu penting ya Pak? Penting. Saya itu penting banget. Penting banget, iya. Terus ya
yang berikutnya berapa, kelima ya? Kelima Pak, kelima. Nah, mungkin aja nanti ada gangguan OPT atau eksplosif OPT juga perlu diperhatikan nih. Oh, penyakit Sama Pak. penyakit. Masalahnya kan ada hubungannya antara perubahan iklim Ya, dengan perkembangan tanaman. hama penyakit. Oh, iya. Hama penyakit itu sangat dipengaruhi Sangat berkaitan oleh dengan iklim. Nah, kalau iklimnya berubah, hama penyakitnya juga nanti mungkin ada yang lebih besar lagi gitu kan, terpicu gitu ya. Nah, Waspada ya, Pak. waspada. Terus yang keenamnya ya istilahnya persaingan dengan negara lain, Oh, impor Iya. gitu kan, ada riskan. Mungkin kenapa menjadi persaingan swasembada itu kadang-kadang ya kebijakan bisa berubah karena harga padi di luar negeri lebih murah gitu kan. Akhirnya ada yang berpikir ya lebih baik impor lagi gitu kan. karena harga impor murah ya Pak. Lebih murah. Hanya kalau impor lagi ya petani kita menjadi harganya jatuh gitu Iya. kan. Kepastian harga, Tidak tertolong ya Pak petani. akhirnya petani tidak semangat lagi berusaha tani dan rugi gitu. Karena masyarakatnya suka yang produk impor. Ya produk impor, Bahaya ya Pak ya. ya bahaya. Jadi banyak sekali tantangannya. Ya mudah-mudahan ini ya bisa diantisipasi, Iya. ya kita bisa pertahankan terus untuk semangat petani, Iya. bisa bersemangat terus untuk berusaha tani, terus mudah-mudahan generasi mudanya juga banyak juga yang terjun ke Terjun ke pertanian, ya terjun ke sawah. Di lahan ya Pak. Iya, begitu. Terus bisa beradaptasi terhadap perubahan iklim dan bisa mengembangkan teknologi-teknologi baru yang sifatnya bisa meningkatkan produktivitas dari Tadi pangan. tersebut. Kalau ini Pak, untuk peluangnya gimana itu Pak? Ya peluangnya kalau kita bisa meningkatkan produksi padi ya di Indonesia dengan surplus gitu kan. Mungkin sekarang kan baru surplus katanya 3 juta ton kalau nggak salah, 3 juta ton. Nah, tapi kalau nanti lebih banyak lagi andai kan bisa sampai 5 juta ton, ada 10 ton, itu kan peluang ekspor. Oh, jadi peluangnya kita bisa menjual ke luar negeri gitu Pak? Bisa ekspor padi gitu. bisa ekspor padi. Malah kita akan menjadi istilahnya pusat pangan padi Lumbung dunia. Nah itu lebih bagus. Berarti perekonomian kita akan lebih bagus. Kita bukan ekspor dari mineral saja gitu kan, tapi ekspor pangan ya. Mungkin itu ada pertimbangan nanti kualitasnya Pak ya? Iya. Kualitasnya budidaya harus gimana gitu kan? Ya nanti ya pasar yang itu karena kita harus bersaing dengan Vietnam, dengan Thailand gitu yang lain produsen padi. Berarti itu Pak tadi kaitannya sama peningkatan Pak SDM itu Pak? Iya. Tingkatkan kan? Ya SDM ya penelitian yang harus terus dikembangkan, terus teknologi mekanisasi juga dikembangkan gitu kan. Ya termasuk ya istilahnya biaya produksi yang lebih efisien gitu. Kualitas lebih bagus. Jadi bisa meningkatkan perekonomian petani ya Pak? Kalau bisa ekspor tentunya. Ya memang pembangunan pertanian harus dua ya, itunya targetnya satu adalah ketahanan pangan, kedua juga peningkatan perekonomian petani, masyarakat gitu. Katanya sih Pak kalau kita jual ke luar negeri harganya mahal. Biasanya mahal katanya gitu. Untuk barang tertentu. Untuk barang tertentu. Ya. Kalau ini Pak untuk selanjutnya bagaimana cara mempertahankan suasembada pangan ini Pak? Nah. Jadi untuk mempertahankan swasembada pangan ya tetap program pemerintah harus menjadi prioritas ketahanan pangan ya. Nah, kalau prioritas otomatis semua pihak yang terkait akan mendukung, baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan lain-lain. Semua stakeholder kan akan bagaimana mempertahankan swasembada pangan ini atau meningkatkan swasembada pangan khususnya padi ya. Lalu keduanya tentu tadi itu meningkatkan istilahnya teknologi termasuk mekanisasi gitu. Ya, terus masalah penyaluran pupuk, ketersediaan pupuk, terus sarana irigasi gitu, terus juga stabilitas harga, ya itu untuk mempertahankannya. Jangan kan Pak gini, kalau misalkan pertanian kurang didukung sama mekanisasi, itu membutuhkan banyak pekerja gitu kan Pak? Betul, mahal, iya. Kalau misalkan dibantu dengan mekanisasi atau mesin itu kan bisa lebih
biayanya lebih murah. Iya. Ya tadi itu termasuk ya mendorong supaya generasi muda banyak juga terjun ke pertanian. Karena memang kalau nanti yang sudah tua-tua nggak ada ya generasi muda lah gitu kan. Ya. Terus kalau sekarang teknologinya tidak bisa meningkat karena tantangannya tadi iklim, ya kita harus bisa adaptasi untuk bagaimana supaya walaupun iklim berubah tapi usaha tani padi berjalan dan produktivitasnya bisa meningkat gitu kan. Dia harus tantangan tadi ya Pak, harus bisa menghadapi perubahan segala macam ya. Iya, memang cukup berat sih untuk ini. Bisa berinovasi juga Pak. Iya, berinovasi ya, teknologi baru, semangatnya terus-terusan berkembang, terus ya komitmen dari pemerintah juga terus didukung ya. Jadi tadi kata Bapak diprioritaskan ya Pak. Iya, sebagai prioritas ya, seperti sekarang aja pemerintah sekarang kan Pak, pemerintah Merah Putih ya. Bahwa itu menjadi asta cita yang ke-1 kalau nggak salah ya, sebagai ketahanan pangan. Enggak ketahanan pangan ya, kan yang kedua ketahanan energi ya, yang pertama pangan, energi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Pak Menteri Pertanian yang telah mencapai swasembada pangan di tahun 2025 ini. Semoga Indonesia tetap bisa mempertahankan swasembada pangan dari tahun 2025 dan ke depan. Sekian dulu pemirsa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam.